Kemarin, Selasa 28 September 2021, 7 fraksi DPRD DKI memboikot rapat paripurna dengan agenda membahas usulan hak interpelasi gelaran Formula E kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nah, bagaimana kelanjutan interpelasi di DPRD DKI setelah apa yang kita lihat kemarin terjadi di ruang DPRD? Kami akan membahasnya bersama Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Pak Gembong Warsono. Ada juga Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Pak Bambang Kusumanto, dan juga Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti. Selamat pagi, Pak Gembong, Pak Bambang, dan juga Bang Ray. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di sini. Saya ke Pak Gembong dulu. Pak Gembong, dengan apa yang kita lihat kemarin, apalagi sekarang ada pelaporan terhadap Ketua DPRD di sini, apa sebenarnya nasib dari interpelasi yang diajukan oleh PDIP dan PSI ini kalau begitu? Ya, kalau pertanyaan apa, ya menggeser isu. Jadi substansi interpelasinya sekarang sudah tidak terbahas. Akhirnya yang terbahas adalah soal pelaporan 7 fraksi dan 4 wakil ketua kepada Badan Kehormatan DPRD. Itu yang terjadi sekarang. Artinya apa? Bahwa kebijakan pimpinan dengan anggota rupanya tidak selaras, Mas. Oke. Tidak selaras. Kenapa tidak selaras? Dalam pembahasan jadwal agenda kegiatan Dewan, dihadiri hampir semua fraksi, anggota fraksi yang ditempatkan di Bamus. Siapa yang menempatkan anggota ke Badan Musyawarah itu adalah pimpinan fraksi. Kemudian pimpinan fraksinya mengambil kebijakan lain, artinya bahwa antara kebijakan pimpinan dengan realita yang terjadi di Badan Musyawarah kan kayak bumi sama langit, Mas. Yang ini saya katakan, bosnya Pak Bambang dengan Pak Bambang kelihatannya nggak nyambung juga. Ini jadi sekarang ini saya jadi kaget-kaget kok digeser dari substansi soal interpelasi kepada soal tetek bengek yang berkaitan teknis administrasi. Ini yang saya agak bingung Pak Bambang ini, saya nggak ngerti nih arahnya mau kemana lagi. Jadi tokoh ini sentralnya semua diakibatkan, pertanyaan saya jadi gini, apa karena sudah diajak makan bersama dengan Pak Gubernur di rumah dinas, apa karena sudah kemarin makan di T1 sehingga mengakibatkan polarisasi hubungan yang tidak harmonis antara pimpinan dengan anggota. Nah, mungkin kita langsung saja ke Pak Bambang menjawab hal tersebut, Pak Bambang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, apa yang disampaikan Mas Gembong itu bahwa ada ketidakharmonisan komunikasi antara pimpinan dan anggota itu saya sangat setuju, Pak. Itu memang kelihatan, jadi dampaknya memang ke sana. Bukan yang maksud pimpinan fraksi dengan anggota fraksi. Oh, bukan begitu. Kalau menurut saya bukan karena begitu. Gini Pak Bambang, nanti dulu saya jelaskan. Mungkin karena silakan. Yang hadir dalam rapat Badan Musyawarah itu anggota fraksi yang sampean tempatkan di Badan Musyawarah. Sudah menyepakati jadwal agenda kegiatan paripurna hari Selasa. Kan begitu. Itu keputusan yang diputuskan oleh rapat Bamus loh itu. Ini oleh ketujuh fraksi di dalam Bamus itu kan pimpinan fraksi masing-masing. Berarti ketujuh fraksi tersebut sudah menyepakati tanggal di dalam rapat tersebut, begitu ya, Pak Gembong? Sudah, Mas, sudah. Tapi ternyata melanggar opo pertanyaan. Tapi ternyata arahan pada saat hari H-nya berbeda, begitu maksud Anda, Pak Gembong? Betul, betul. Begitu Pak Bambang. Jadi begini ya, mohon izin ini. Saya memang bukan ahli politik seperti Mas Gembong yang udah kawakan ini. Tetapi saya pakai akal sehat saja lah. Jadi begini, prosedur-prosedur yang berada di dalam tatip itu merupakan salah satu atau adalah merupakan rangkaian satu instrumen politik. Itu harus sadari, Pak ya. Jadi bukan sekedar hanya tatip, tetapi itu juga suatu instrumen politik. Artinya sah-sah saja kalau orang mempergunakan instrumen tersebut ya, mungkin misalkan untuk tidak hadir, itu hak dia untuk tidak hadir. Memang boleh kok tidak hadir. Tapi sementara boleh, ya kan? Sementara Pak Bambang sudah menyetujui tanggalnya, begitu maksud Pak Gembong. Kenapa tidak di dalam kesempatan itu yang menyetujui itu kan pimpinan Bamus, ya. Artinya waktu itu diketok oleh pimpinan Bamus. Tapi di sana kan cara menyetujuinya kan tidak ada satu-satu suruh berdiri menyatakan setuju, kan tidak ada. Saya kan dulu pernah ikut di Bamus juga begitu. Jadi itu adalah keputusan kesimpulan, ya kan?
andai kata toh nggak hadir tetap bisa ditetapkan oleh pimpinan bahwa itu harus ada. Jadi yang dikatakan bahwa anggota saya menyetujui itu berarti saya menyetujui itu tidak juga Mas Gembong gitu kan. Kalau Yang sampai itu nggak setuju ya harusnya anggota ngomong dong Pak, bukan ngomongnya di luar. Ngomongnya pada saat rapat tersebut gitu. Musyawarah itu harus maksudnya. ngomongnya. oke lah, taruhlah misalkan di situ udah diputuskan ya, kita mau bilang apa, yang mutusin itu pasti pimpinan kok, ya kan. Tetapi kemudian kan masih ada rangkaian selanjutnya, yaitu adalah kehadiran dan sebagainya. Monggo saja yang mau hadir silahkan, nggak hadir juga boleh kan gitu. Jadi Oke. ini menurut saya bukan konsistensi, tapi memang anggota kami yang hadir di sana waktu itu cuma 1 atau 2 orang begitu ya, tidak berdaya lah. Artinya walaupun tidak yang lain datang setuju ya disetujui ya tidak bisa menolak gitu. Tapi Artinya sudah disampaikan ya Pak Bambang dalam rapat tersebut mengenai sebenarnya tidak setuju dengan penjadwalan tersebut. ya instruksi kami kepada anggota kami otomatis dong bahwa nanti kalau ada penjadwalan mengenai paripurna interpelasi kami tidak setuju, itu sudah disampaikan gitu. Ya kan? Oke, begitu tanggapannya Pak Gembong. Mungkin sebelum saya ke Bang Rey, Pak Gembong Anda menanggapi hal tersebut bagaimana? Bahwa tampaknya kalau dari PAN merasanya ya tidak bisa berbuat banyak juga dalam rapat BAMUS sebelum paripurna tersebut. Mas, dalam rapat badan musyawarah itu statusnya sama. 1 anggota dengan 10 anggota itu sama statusnya. Suaranya sama, dihargai sama. Jadi nggak ada istilahnya karena cuma 1 maka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya nggak juga lah Pak Bambang. Kayak sampean sama kita ini baru sekali jadi anggota dewan kan gitu loh. Jadi jangan kita pertontonkan pada rakyat Jakarta hal-hal yang teknis yang sebenarnya tidak substansial lah Pak gitu loh. Jadi kalau sampean menolak silahkan aja, kami hargai penolakan, tapi tempat penolakannya bukan di situ. Tempat penolakannya di sidang paripurna. Clear. Itulah ruang terhormat bagi teman-teman 7 fraksi yang tidak menghendaki interpelasi. Monggo, itu sikap politik kami hargai. Tapi tempatnya adalah di paripurna, bukan di rumah makan. Itu aja. Nah, Tapi silakan begini Pak Bambang. Mas Gembong, menurut saya ya, ini kalau dilihat dari situnya saja memang mungkin tapi ini kan sesuatu proses yang dibalik itu juga ada proses, yaitu misalkan seperti paraf dan tanda tangan, ya kan. Jadi memasukkan agenda. Kalau kita lihat undangannya dalam undangan BAMUS itu sudah tertentu yang akan dibahas di dalam BAMUS itu adalah ada sekian agenda, di mana itu tidak ada di sana itu agenda rapat interpelasi, tahu-tahu muncul itu juga di dalam itu disisipkan lah. Kalau istilahnya Mas Taufik itu agenda colongan. Nah, gitu ini juga sesuatu yang yang nggak, menurut saya itu nggak etis lah ya. Artinya ini Mas, cara yang lama, ini menurut saya sudah kuno lah Mas. Ini pembohongan ini. Pak Bambang mencoba membohongi rakyat Jakarta. Ini bahaya kalau kayak gini. Dari Anda Pak Gembong mungkin menegaskan hal tersebut? Saya jelaskan. Saya mohon maaf ke Bang Rey nih, nanti saya akan ke Anda Bang Rey, tapi ini kita selesaikan dulu. Silakan Pak Gembong. Biar clear dulu Mas, biar nggak bias nih persoalan. Biar Pak Rey nanti akan menjelaskan secara konkret juga, biar clear. Jadi undangan rapat badan musyawarah itu ada 7 agenda. 7 agenda clear, itu yang sudah diparaf oleh beberapa wakil ketua. Clear itu undangannya. Kemudian 7 agenda rapat itu dibahas dalam badan musyawarah. Dalam perjalanan rapat badan musyawarah, karena memang tugasnya adalah badan musyawarah menjadwalkan kegiatan dewan, ada usul tambahan 1 agenda, yaitu paripurna interpelasi. Pertanyaan saya ke Pak Bambang, bolehkah kita mengusulkan itu? Jawaban saya adalah boleh, karena tugasnya badan musyawarah menjadwalkan. Nah, kemudian dibahas di situ. Kalau nggak setuju, ya sampaikan di situ nggak setujunya. Jangan disampaikan di TV, Kompas TV, jangan disampaikan di warung kopi, sampaikan dalam rapat badan musyawarah itu, Pak Bambang. Itulah ruang yang terhormat yang disediakan berdasarkan konstitusi untuk menjelaskan bahwa kami tidak setuju karena ada agenda siluman dan lain sebagainya. Jangan ini barang sudah diputusin, kemudian tidak setuju. Berdasarkan keputusan badan musyawarah yang notabene rapat paripurna interpelasi itu hari Selasa, maka pimpinan membuat undangan rapat paripurna. Kemudian rapat paripurna, rapat paripurna kan harus ada syarat itu mendapatkan paraf dari wakil ketua. Wakil ketua tidak mau paraf, ya jalan terus toh. Kenapa mesti jalan terus? Pimpinan dewan tidak boleh disandra oleh ketidakparapan wakil ketua. Karena apa? Karena ini sudah diputuskan dalam badan musyawarah. Clear itu.
Oke. Jadi nggak ada. Jadi jangan mencoba, Pak Bambang, sekali lagi mohon maaf sekali lagi sahabatku, seniorku ini, jangan membohongi dengan teknis yang seperti ini. Ini kuno, Pak Bambang. Oke, Pak Bambang, kalau menurut Mas Gembong tadi, mungkin kalau menurut Pak Bambang tidak etis, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan begitu atau tidak boleh dilakukan, Pak Bambang? Tidak begitu, Mas. Coba saya kalau mau cerita ya di belakang. Dulu kita tuh bikin tatip itu ya itu waduh sampai keringetan nggak tidur loh. Semuanya itu berusaha. Apa sih tatip itu? Tatip itu ya untuk apa namanya mewujudkan ya kan, mewujudkan bahwa proses di dalam DPRD itu adalah Akuntabel begitu? kolektif kolegial ya kan. Andai kata tadi memang mau ada tambahan baru ya diulangi dari awal ya kan, diajukan agenda baru melalui para wakil, mereka setuju masuklah itu. Jadi tidak bisa disisipkan begitu, Mas. Itu mohon maaf bukannya saya membohongi, tapi proses di dalam tatip itu sesuatu hal yang mutlak di dalam proses politik gitu kan. Jadi mohon maaf bukan terus apakah salah atau boleh atau tidak menyampaikan, yang menyebutkan bukan saya tapi tatip gitu. Kalau memang ada tambahan agenda ya diajukan kembali seperti biasa, seperti normalnya saja dimajukan kepada, dan ada paraf dari para wakil yang lain, karena itu memang jiwa daripada tatip itu untuk mengawal. Saya ke Bang Ray, kalau begitu mungkin untuk kita mencoba meng-clearkan apa sebenarnya yang menjadi permasalahan di sini. Ini Formula E-nya belum ada, tapi perbahasannya udah lebih seru daripada balapannya kayaknya nih, Bang Ray ini. Karena beberapa lama ini sebenarnya sudah cukup lama kita membahas apa nasib dari Formula E ini, dan ternyata dari anggarannya dan sampai sekarang saya tadi baru mau bilang kalau tadinya tokoh sentralnya gubernur, sekarang tokoh sentralnya justru ketua DPRD ini jadinya nih, kalau kata Pak Gembong tadi kan kok jadi beralih ke ketua DPRD yang menjadi sorotan gitu. Nah, Anda sendiri melihatnya Bang Ray, ini semangatnya kan agar tidak ada pemborosan, tidak ada pelanggaran yang terjadi dalam anggaran DKI Jakarta yang tentu saja melukai hati masyarakat yang saat ini sedang mengalami pandemi. Begitulah, itu semangatnya kan sebenarnya di situ. Ini pun semangat yang disampaikan oleh partai yang tidak ikut hadir dalam paripurna. Nah, bagaimana kita harus memfokuskan permasalahan ini sekaligus juga mungkin menyelesaikan, mengingat tampaknya ada pembahasan tatip juga nih, pertengkaran atau ada ketidakselarasan antara bagaimana tatip yang harus dijalankan gitu, Bang Ray. Ya, kalau yang makronya dulu lah ya, apakah Formula E1 ini sebetulnya masih realistis dilaksanakan atau tidak ya. Kalau saya sih melihat dari durasi waktu sudah sangat sulit sebetulnya dilaksanakannya. Kita udah ujung tahun 2021. Tahun 2022 masa bakti dari Gubernur DKI Jakarta akan berakhir gitu ya. Jadi dengan sendirinya siapa yang kawal nanti pelaksanaan Formula E ini. Sementara pada saat yang bersamaan belum ada keputusan yang jelas apakah Formula ini akan dilaksanakan atau tidak. Tiba-tiba kita bisa sekarang mendengar misalnya pernyataan Wakil Gubernur yang menyebut bahwa kalau misalnya dana yang sudah dicanangkan tetap juga tidak disetujui oleh DPRD, akan mencari dana sponsor dan dana publik. Berapa lama baru dapat itu gitu. Nah, oleh karena itu mungkin jauh lebih realistis kalau sekiranya Formula E ini dilupakan saja, ya, karena dari segi waktu persiapan macam-macam saya kira sudah agak sulit untuk membuat satu kegiatan event internasional yang diharapkan bisa melambungkan nama Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya. Tapi jadi salah juga Bang Ray, mengingat sudah ada biaya yang dikeluarkan. Ya, itu konsekuensi yang harus kita terima. Saya tidak tahu mekanismenya, apakah dana itu misalnya harus ditarik, ya, komitmennya dengan pihak panitia internasionalnya seperti apa, saya nggak tahu gitu. Tapi saya mau mengatakan soal kesiapan kita di internal gitu. Kalau melihat kesiapan kita secara internal, rasanya ini agak sulit untuk menyiapkan sebuah event internasional, untuk pertama kali ya, kecuali misalnya itu sudah dilakukan berulang-ulang sehingga kita punya pengalaman untuk melaksanakannya gitu kan. Ini kan kali pertama gitu ya. Nah, dalam situasi yang seperti sekarang ini agak sulit, apalagi kemudian ini makin bertele-tele ya kan, DPRD-nya belum tentu setuju, ada hak interpelasi gitu. Meskipun saya mengatakan kalau saya mendengar tadi dan membaca beberapa keterangan dari berbagai anggota DPRD terkait dengan sengkarut ya rapat paripurna yang kemarin itu sebetulnya tinggal dilihat risalah rapat di Bamusnya.
apakah Ya. seluruh perwakilan fraksi dan ketua dan wakil ketua memang menyetujui agenda yang disebut sebagai agenda colongan itu. Kalau ternyata disetujui, ya itu bukan agenda colongan, itu masuk dalam agenda itu gitu. Karena Oke. selalu kemungkinannya akan terbuka kemungkinan ya. Jadi misalnya begini, betul tadi Pak Bambang mengatakan hanya ada 7 agenda yang disepakati semula. Ya. Iya, tuh. Tetapi kalau di dalam rapat gumus itu misalnya berkembang keinginan untuk menambah agenda, ya itu boleh-boleh saja, tidak ada yang masalah. Namanya juga rapat bamus kan, musyawarahkan di situ. Nah, yang unik bagi saya adalah kenapa di dalam rapat bamus itu perwakilan fraksi plus dengan unsur wakil pimpinan DPRD tidak menolak agenda itu. Dengan Di rapat bamusnya ya? di rapat bamus itu kan Oke. mestinya perwakilan fraksi-fraksi menyatakan ini kalau disebut agenda colongan, ini agenda colongan, nggak ada di 7 dari agenda yang kita sepakati untuk diputuskan di rapat bamus, misalnya begitu kan? Sesederhana itu aja sebetulnya. Jadi masalahnya bagi saya kenapa itu disetujui? Tadi misalnya Oke. Pak Bambang katakan kan saya cuma 2, ya fraksi PAN-nya cuma 2, tapi kan fraksi yang lain banyak yang setuju Justru dengan mayoritas. kalau mayoritas, kalau sebetulnya agenda itu tidak diinginkan untuk dibahas di rapat paripurna. Oke. Kira-kira gitu. Nah itu satu. Nah yang kedua, begitu masuk ke rapat paripurna, lalu 7 fraksi itu tidak hadir dan melaporkan ketua DPRD ke Badan Kehormatan, Ya. kan kira-kira gitu. Ya. Saya justru mempertanyakan mengapa 7 anggota ketua DPRD yang melaksanakan amanah putusan bamus, kalau benar putusan bamusnya, itu yang perlu kita lihat ya, apakah ada tanda tangan para wakil itu gitu. Apa yang dipersoalkan dari mereka? Karena ini rapat justru ketua DPRD akan melanggar tatib kalau yang bersangkutan tidak melaksanakan rapat paripurna. Oke, ini Kan? Kira-kira gitu. Dengan agenda salah satunya adalah pembahasan tentang pengesahan pengajuan ya apa namanya itu hak interpelasi. Oke. Nah, kalau sebetulnya mau dimamuska di Dewan Kehormatan kan gitu atau dicari ininya, ya itu mestinya Pak Bambang ya panggil perwakilan mereka yang di bamus, menanyakan kenapa ditandatangani dan seterusnya gitu. Padahal sudah tahu tidak akan hadir. Tidak hadir. Sebab bisa saja kemudian pihak dari PSI ataupun PDI Perjuangan yang hadir di dalam rapat paripurna yang kemarin itu menyatakan bahwa mereka yang tidak hadir di dalam rapat paripurna itu melanggar tatib. Karena sudah kewajiban anggota DPRD itu begitu dibuat agenda untuk rapat paripurna. Wajib hadir. Dan itu wajib hadir, itu Oke, baik. Gitu. Baik Bang Ray, ini menarik juga, nanti saya akan minta tanggapan dari Pak Gembong dan juga Pak Bambang. Ini jangan-jangan Ketua DPRD pusing juga kalau tidak dilaksanakan justru yang melaporkan ke Badan Kehormatan partai pendukung interpelasi gitu ya. Jadi serba salah juga nih soal yang dilaporkan. Baik, kita akan bahas lebih jauh nanti tanggapannya dari Pak Gembong dan juga Pak Bambang akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.